Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari narasumber sebelum saya. Perkenalkan, saya Angel Hotmat Lambu Bolon. Di sini saya akan membahas tentang strategi orang tua dalam membangun disiplin dan juga kemandirian belajar. Nah, tentu strategi efektif dari orang tua dalam membentuk disiplin dan kemandirian belajar anak melalui pendekatan yang positif dan juga konsisten. Nah, kemudian di sini ada latar belakang atau pembukaan, di mana disiplin pada anak melibatkan pembelajaran tentang pengaturan diri dan juga batasan, bukan sekadar hukuman. Nah, kemandirian belajar berarti anak bisa mengatur waktu dan juga motivasi diri. Kemudian menurut penelitian dari Wijayanti dan Wulandari 2024 yang mengatakan bahwa pola asuh orang tua berkontribusi positif terhadap kemandirian dan hasil belajar anak, khususnya dalam bidang sains. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar dari disiplin dan kemandirian belajar. Ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan anak untuk mengendalikan diri dan berperilaku baik. Bukan melalui hukuman, tetapi dengan pujian serta konsekuensi yang logis untuk tindakan mereka. Salah satu contohnya misalnya, ketika anak bermain dengan alat-alat permainannya seperti mobil-mobilan atau boneka-bonekaan. Nah, kemudian selesai daripada dia bermain, permainan alat-alat yang digunakan ini tidak langsung dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan. Nah, orang tua seharusnya tidak memarahi anak-anak tersebut, tetapi memberikan alasan yang logis. Ketika anak-anak itu menaruh alat-alat permainannya dengan sembarang, apa yang akan terjadi? Permainan itu akan diinjak oleh anak, kemudian anak bisa jatuh, terluka, dan itu bisa dijelaskan secara rinci oleh orang tua kepada anak, sehingga anak bisa tahu apa yang menjadi konsekuensi dari setiap tindakan anak gitu. Dan kemudian di sini ada pendekatan ini tentunya membantu anak untuk memahami pentingnya tanggung jawab. Dari setiap apa yang dia lakukan tadi, anak bisa bertanggung jawab. Anak bisa mengerti konsekuensi yang dia lakukan setelah bermain, berarti harusnya ditaruh alat-alat permainannya ke dalam lemari. Kemudian besok atau lusanya dia ingin bermain lagi, alat permainannya tetap ada di dalam lemari penyimpanan dengan keadaan utuh tanpa ada yang rusak sekalipun begitu. Kemudian di sini selanjutnya tentang kemandirian belajar. Apa sih kemandirian belajar? Kemandirian belajar adalah kemampuan anak untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mereka sendiri. Ini tentunya mencakup tentang pengaturan waktu, penyelesaian tugas, serta motivasi untuk belajar tanpa arah yang konstan dari orang tua. Artinya di sini bisa disimpulkan kemandirian belajar adalah pengaturan dari si anak gitu untuk belajar. Nah, contohnya ketika anak ingin belajar sendiri, artinya orang tua hanya bisa melihat atau mendampingi dari jauh saja gitu. Pada saat anak belajar, pada saat anak mengerjakan tugas, mengoreksi pekerjaan dari anak gitu, dan juga memberikan motivasi ini baik itu berupa pujian, apresiasi berupa uang jajan ataupun sebagainya, itu bisa dilakukan oleh orang tua untuk memotivasi si anak agar lebih giat lagi dalam belajar. Oke, next di sini ada peran orang tua. Baik. Peran orang tua tentu sangat dibutuhkan dalam mendidik anak. Nah, di sini dijelaskan, orang tua berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar anak, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan tanpa mengontrol setiap langkah mereka. Nah, pada salah satu contohnya, ketika anak belajar, kita sebagai orang tua tidak perlu terlalu mendikte anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya harus begini, dan harus begini. Cukup beritahu
secara garis besarnya harus seperti apa, kemudian cara-caranya seperti apa. Ketika anak sedang mengerjakan, jangan langsung memberikan perintah atau memberikan kata-kata yang tidak memotivasi anak. Nah, karena ketika memberikan kata-kata yang tidak baik untuk didengar anak, anak akan merasa tertekan, anak akan merasa malas untuk belajar dan tidak ingin mengerjakan tugasnya lagi gitu. Nah, kemudian di sini peran ini penting untuk mendorong anak agar merasa percaya diri dalam belajar. Artinya, ketika orang tua memberikan kebebasan untuk anak bereksplorasi, untuk belajar, untuk memberikan ide-idenya dalam pengerjaan tugasnya, tapi tetap dalam kontrol yang sesuai dengan permintaan dari guru ataupun yang pemberi tugasnya. Nah, artinya anak ini bisa percaya diri gitu ketika dia mendapatkan motivasi, support, dan juga dapat diperhatikan gitu setiap pekerjaannya. Anak pasti akan merasa percaya diri terhadap hasil belajarnya atau hasil pengerjaan tugasnya. Tuh. Oke, next. Oke, baik. Di sini ada gaya pengasuhan demokratis. Gaya pengasuhan demokratis dikenal sebagai gaya yang efektif dalam membentuk disiplin dan kemandirian anak. Gaya ini mencakup komunikasi yang hangat dan tegas serta melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, sehingga anak merasa dihargai dan terlibat. Oke. Tentu di dalam keluarga tidak semua orang tua memahami gaya komunikasi yang hangat dan juga tegas, tapi dalam gaya pengasuhan yang demokratis ini berarti memberikan ruang untuk anak memberikan pandangan, pendapat dari anak sendiri gitu. Artinya tidak semuanya orang tua saja yang mengambil keputusan gitu. Ada di mana poin-poin anak untuk bisa memberikan tanggapannya. Misalnya pada saat janjian untuk liburan. Nah, pada saat janjian untuk liburan, orang tua tidak langsung memutuskan liburan ke Bali gitu, tapi menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya, apakah anaknya ingin ikut liburan, jika inginnya di mana liburannya. Nah, kalau misalnya anaknya punya opsi lain selain di Bali gitu, misalnya maunya di Puncak ataupun maunya di Sukabumi gitu. Nah, berikan anak ini pertanyaan yang mungkin anak ini bisa menjawab gitu, apa yang menjadi daya tarik wisata di sana gitu, sehingga kamu bisa memilih tempat itu sebagai tempat liburan kamu gitu, sehingga anak juga bisa merasa untuk dihargai dan dia juga merasa terlibat gitu dalam liburan itu gitu. Selanjutnya di sini ada disiplin positif dan peran orang tua. Disiplin positif yang efektif. Oke, disiplin positif yang efektif ini contohnya teman-teman atau ibu bapak. Di sini kita sebagai orang tua harus disiplin juga kepada anak. Artinya tidak memberikan kebebasan secara cuma-cuma saja, tapi tetap memberikan masukan kepada anak ketika dia melakukan suatu kesalahan. Hal itu atau konsekuensi yang dia dapat dari apa yang dia perbuat harus diberitahu gitu, sehingga anak tidak melakukan sesuatu yang melanggar moral daripada keluarga atau yang sudah diberikan oleh orang tua. Contoh perilaku orang tua ya, dalam kehidupan sehari-hari, anak pasti akan melihat orang tuanya, melihat keluarganya dalam berperilaku gitu. Jadi ketika mungkin anak sudah mulai melenceng dalam perilakunya, tidak sesuai dengan moral yang ada di dalam keluarga, mungkin boleh di cross check lagi, apakah orang tuanya pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak etis untuk dilihat oleh anak, gimana. Nah, kemudian penguatan motivasi anak gitu. Di sini dimaksudkan ketika anak merasa down, merasa tidak ada yang support, tidak ada yang mengerti, mungkin orang tua bisa melakukan pendekatan, bisa membuat anak ini kembali
termotivasi untuk belajar dengan memberikan semangat, dengan memberikan apresiasi, hadiah dan segala macamnya. Yang masih sanggup dilakukan orang tua silakan dilakukan, jika di luar batas dari kemampuan orang tua jangan diberikan. Dan kemudian konsekuensi yang logis. Nah ya, jadi sebagai orang tua juga selain memberikan pendisiplinan, aturan, contoh, penguatan motivasi, orang tua juga seperti yang sebelumnya saya jelaskan harus memberikan konsekuensi yang jelas. Apa yang dilakukan anak, apa impactnya gitu, sehingga anak juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya mungkin pada saat dia salah, pada saat menaruh barang dengan sembarang, artinya pada saat dibutuhkan barang itu tidak ketemu tempatnya karena sebelumnya ditaruhnya dengan asal. Apa yang terjadi? Anak tidak menemukan barangnya. Nah kemudian apa yang terjadi? Dia dihukum oleh gurunya. Silakan itu sebagai bahan pengajaran kepada anak sehingga dia bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih menaruh sesuatu barangnya ke tempat yang tepat, sehingga pada saat dibutuhkan barang itu tetap ada gitu. Kemudian di sini selanjutnya ada strategi praktis untuk membangun disiplin. Mungkin sering ditemukan orang tua yang terlalu dominan dalam keluarga dalam memberikan pengasuhan kepada anak, tapi di sini ada strategi praktisnya untuk membangun disiplin kepada anak. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang positif, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa terpaksa atau dipaksa. Di sini yang pertama ada komunikasi positif yang penting. Komunikasi positif yang penting ini dimaksudkan seperti apa? Seperti ketika anak meminta saran, meminta pendapat, ataupun ketika anak sedang mulai berani untuk membuka diri untuk bercerita gitu. Respon dari orang tua harus dengan respon yang baik. Bukan berarti ketika anak mulai bercerita langsung bilang udahlah nggak usah, nggak penting, jangan kayak begitu juga gitu. Nanti anak akan merasa sepertinya hal ini tidak perlu diberitahukan kepada orang tua, sehingga dia menutup diri dan semua hal tentang dirinya tidak diberitahukan kepada orang tua gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada aturan harus jelas dan konsisten. Lagi-lagi tentang regulasi, lagi-lagi tentang aturan. Dalam keluarga itu sangat penting, sangat prioritas gitu, yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam keluarga. Aturannya seperti apa contohnya? Contoh batas pulang malam, batas makan, batas waktu makan, batas waktu belajar, batas waktu untuk tidur, semua ada aturannya yang jelas gitu. Terus cara pakaian, penempatan pakaian dan lain-lainnya gitu. Semuanya disesuaikan dengan aturan yang ada dalam keluarganya masing-masing. Lalu yang ketiga di sini ada penguatan positif memotivasi anak. Penguatan positif ini tentang gimana komunikasi juga, komunikasi kepada anak, memotivasi anak, memberikan nasihat, memberikan apresiasi, dukungan, dan banyak hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua sendiri itu kepada anaknya. Kemudian di sini yang keempat ada tanggung jawab sesuai usianya. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Jadi, ketika mungkin anak itu masih berusia 6 atau 7 tahun, jangan langsung diberikan tugas tanggung jawab, misalnya bantu cari uang dan segala macamnya. Itu mungkin tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, tidak sesuai dengan usianya gitu. Sehingga hal itu tidak efektif untuk dilakukan oleh anak yang masih di bawah 17 tahun gitu. Tapi ketika anak itu sudah di atas 17 tahun, disesuaikan saja apa yang bisa dilakukan oleh anak, dan hal itu tidak memberatkan anak, silakan untuk dilakukan. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah mendorong kemandirian belajar. Dengan mengembangkan kemandirian belajar pada anak melalui pendekatan yang praktis dan konsisten. Oke, baik. Di sini yang pertama ada komunikasi positif. Ya, komunikasi positif di sini menggunakan bahasa yang mendukung untuk mendorong anak untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Jadi ketika kita
memotivasi dengan atau memberikan informasi dengan yang positif komunikasinya, anak akan merasa dia dihargai, anak akan merasa dia disupport, didukung oleh orang tuanya, sehingga dia merasa semangat untuk menyelesaikan tugasnya sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada aturan dan konsekuensi. Menetapkan beberapa aturan yang jelas dan konsekuensi yang logis untuk setiap pelanggarannya, agar anak ini bertanggung jawab atas setiap perilakunya. Dan yang ketiga di sini ada penguatan positif dengan memberikan pujian, penghargaan atas usaha anak, bukan untuk hasilnya. Nah, ini adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena terkadang kita juga melihat dari sekian banyak keluarga lebih mementingkan hasil dibandingkan proses dan atau usaha dari anak gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus mengerti kemampuan, batas daripada anak untuk melakukan usaha, untuk melakukan pengerjaan tugas dan hasilnya. Itu harus melihat secara objektif, jangan langsung menjudge anak ketika mungkin hasilnya tidak sesuai dengan kemauan orang tua gitu. Tapi lihat lagi apakah anak sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, atau adakah hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai support kepada anak, baik itu memberikan les, memberikan gizi yang cukup, atau memberikan perhatian yang cukup gitu. Lagi-lagi perlu pemikiran yang baik gitu terhadap pola asuh dan terhadap komunikasi kepada anak. Dan yang keempat di sini ada ruang dan tanggung jawab. Dengan memberikan tanggung jawab sesuai usia anak untuk mengembangkan kemandiriannya. Jadi mulai dilatih ketika anak sudah dirasa aktif usia, misalnya usia 5 tahun sudah mulai bisa membantu orang tua mengangkat atau menaruh piring gitu ke tempat cucian piring gitu ketika sudah selesai makan. Nah, kemudian bisa membantu orang tua menyapu gitu sesuai dengan usianya gitu. Nah, kemudian bisa diberikan tanggung jawab sesuai dengan usianya agar anak bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dan yang kelima ada rutinitas belajar. Dengan menciptakan rutinitas belajar yang konsisten untuk membantu anak membentuk kebiasaan. Jadi rutinitas belajar ini tidak hanya akademik, bisa juga dengan pembelajaran yang menonton, mendengar, ataupun bisa juga ke tempat museum gitu. Hal-hal itu bisa aja gitu diselingi dalam belajar. Jadi anak tidak bosan dengan belajar yang monoton, dengan gaya belajar yang boring gitu. Jadi anak bisa belajar dengan banyak hal gitu dan mengeksplornya dengan baik dalam pengawasan orang tua. Oke. Tidak terasa sudah sampai kesimpulan dan penutup. Di sini disimpulkan dari pembahasan kita tentang strategi disiplin dan juga kemandirian belajar, yang disiplin pada anak adalah proses pembelajaran yang penting untuk mengajarkan mereka mengatur diri sendiri dan memahami batasan. Sedangkan kemandirian belajar berkembang ketika orang tua memberikan tanggung jawab secara bertahap yang membantu anak menjadi mandiri dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Dan disiplin yang konsisten hari ini adalah pondasi kemandirian anak di masa depan. Baik, terima kasih buat teman-teman atau ibu bapak yang sudah menyaksikan atau menyimak pembahasan seputar strategi orang tua dalam membangun disiplin dan kemandirian belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Silakan mungkin nanti akan dilanjutkan kembali kepada teman-teman yang lain.